ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim. Nawaitu an a'takiba fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja aku i'tikaf di dalam ini masjid sunat atasku karena Allah Ta'ala. Mudah-mudahan duduknya kita saat ini dihitung beribadah, dinilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah summa alhamdulillah, di subuh Ramadan yang ke-18 hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala umur dan kesehatan serta keafiatan. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dipanjangkan umur kita sebarataan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ramadan sudah memasuki hari yang ke-18. Kalau Ramadan ini genap 30, berarti sisa 12. Nah, artinya sudah lebih daripada separuh. Artinya kada lawas lagi Ramadan ini akan pergi meninggalkan kita. Kita akan berpisah dengan bulan Ramadan. Mun kada umur 1 tahun pulang kita hanya bertahuan. Mudahan panjang umur kita bertahanlah. Nah, di sini ada salah satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bagus disampaikan. Apa ujar Nabi kita? Wa qala sallallahu alaihi wasallam, idza akhiru min akhir Ramadan bakatis samawati wal ardh. Apabila sudah tiba ujar Nabi kena akhir-akhir Ramadan, mungkin di 10 terakhir itu lah. Nah, berarti sudah para habis 27, 28, 9 itu akhir-akhir sudah ada. Bila sudah akhir-akhir Ramadan ujar Nabi kita, bakatis samawati wal ardh, menangis langit, menangis bumi dan malaikat. Menangis di sini kadang kita menangis membantu mata, Bang. Maksudnya di sini bersedih. Nah, model kita juga ya asarawan. Ya kalau asarawan nih, makan nasi kuning asarawan. Nah, ya betul. Makannya di pojok masjid. Kemarinnya makan nasi kuning ada asarawan. Nah, asarawan hati aja, jangan berpisah. Ya kalau nah, apa yang disedihkan langit, apa yang disedihkan bumi, dan apa yang disedihkan para malaikat, musibatun bi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebentar lagi ujar langit, ujar bumi, ujar malaikat musibah. Artinya musibah itu artinya ya ada bagus lah. Yang Allah artinya itu bala lah, ibaratnya itu li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya musibah untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya bisa juga arti musibah di sini rugi. Nah, qila ya Rasulullah ayyu musibatin hiya. Lalu ditanyakan sahabat kepada Rasulullah, musibah apa itu ya Rasulullah? Nah,
musibah apa yang Ben maksudkan? Jadi langit menangis bersedih, bumi menangis bersedih. Apa kata Nabi kita? Qala alaihi salatu wassalam zihabu Ramadan. Yang dimaksud Nabi dengan musibah di sini artinya perginya bulan Ramadan. Zihabu Ramadan. Kita akan ditinggalkan bulan Ramadan. Itu yang kuartikan musibah dan kesedihan. Nah, bagi kita juga ya Allah sebulan kita kumpulan 2 anak misalnya lawan cucu. Karena ini berikan akhirnya. Nah, itu sedih benar kan? Maka jauh benar anaknya begana. Artinya harus banyak ongkosnya hanya sampai ke sini. Tuh ongkosnya belum bertahan di sini pulang, belum meninggali ya Allah. Belum ini itu sedih artinya. Kenapa alasan Nabi kita kepergian Ramadan itu dianggap musibah, dianggap kesedihan? Fa inna da'wati mustajabat. Karena ujar Nabi doa-doa yang dibaca, doa-doa yang dimintakan kepada Allah pada bulan Ramadan ini mustajab, diijabah oleh Allah, diterima oleh Allah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak-banyak kita berdoa, banyak-banyak berdoa, lagi malam ganjil, genah banyak berdoa, berbanyak membaca Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Siti Aisyah bertakun lawan Rasulullah, ya Rasulullah, seandainya ulun berbetulan dengan malam Lailatul Qadar, apa yang bagus ulun baca? Nah, begitu jawab Nabi kita, bacalah fa'aktsir, perbanyak membaca Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu perbanyak. Lalu sampai hitungan poin tasbih baca putar. Seputaran putar lagi, putar terus tasbih. Nah kayak pintu rencak ya putar putar. Tahu baca apa ada dia putar putar. Kayak gitu. Jadi berdoa banyak-banyak bagi malam ganjil. Apa nabinya lah? Imam Ghazali mengatakan apabila malam ganjil itu berbetulan dengan malam Jumat, nah, ada harapan malam itulah diturunkannya malam Lailatul Qadar. Tahun ini kita Ramadan Sabtu, ya kan? Nah, Sabtu Ahad Senin 10. Ya Allah, itu pulang bahari kita ngobrol itu Selasa, Arba, Kamis 20. Berarti malam Jumat malam 21. Mana malam Jumat malam 21 bulan. Nah, berniat kita mudahan kawal ibadat malam itu. Mudahan kawal kita menghidupkan malam itu dengan bermacam-macam ibadah. Jangan tapi guring ya Allah. Guring duduk aja. Nah, karena bangun pulang. Jangan mengguring bah istilah selimut. Nah, itu bisa bah istilah. Kenapa? Karena ujar Nabi kita orang yang beribadat di malam Lailatul Qadar itu lebih bagus daripada inya beribadat 1000 bulan. 1000 bulan artinya berapa tahun lah? Setahun kan berapa? 12 bulan. Nah, kali berapa sampai 1000 jumlahnya? 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan beribadat sembahyang yang ruwet. Nah, ada umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sembahyang 2 rakaat saja di malam itu, maka lebih baik khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Makanya rancak Allah mengganjil
ada peribadatan tengah malamnya ya kalau nah sini gitu juga kalau tasbih, bayang hajat, bayang taubat, bayang sholat mutlak, apakah yang lain-lainnya. Karena ini amalan-amalan yang setahun sekali. Fa inna da'wati mustajabatun was sadaqati wal hasanati mudha'afatun. Sedekah dan kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini diganda mudha'afah. Dilipat gandakan Tuhan pahalanya. Nah, jika ibarat gaji itu 2 kali lipat, 3 kali lipat. Nah, ya Allah. Gaji kaum masjid anu banyak lipatannya. Nah, karena kaum tauyuh dan puasa nih kasihan hidup kaum ini ya kalau jadi 2 kali di anu di ya tadi banyak lipatannya. Nah, sama kayak orang di Mekah di Madinah kan ibadahnya apapun ibadahnya itu digandakan Tuhan pahalanya. Sembahyang misalnya sekali sembahyang di Madinah sekali sembahyang di Mekah itu pada sama lawan di sini pahalanya. Kenapa? Diganda akan Tuhan. Tapi di situ aja anunya berlakunya ketika sudahnya keluar pada tanah haram itu. Nah, sudah keluar dari Mekah itu Madinah. Nah, itu ada berlaku lagi gandaan tadi itu. Nah, sama kita nih sehari aja sudah pergi Ramadan keluar dari Ramadan kada hadis ini kada terpakai lagi maksudnya itu kada kau lagi disampaikan ke orang banyak. Nah, jadi tampulu mumpung kita masih bertamuan dalam Ramadan mudah-mudahan kita ditolongi Allah Subhanahu wa taala untuk kada koler beribadat, kada koler beramal soleh. Sudah hari ke-18 adakah sudah yang khatam Al-Quran di rumah nih lain di masjid lain di rumah masing-masing nyabian bila semakin akhirnya semakin badat kelebaran godaannya was-wasnya sakro bila mengulir benar bila nang parak habis nih ya Allah baca Quran bila mengulir sembahyang bila mengulir banyak nama goda apa yang menggoda di antaranya bongkar baju ya Allah bola apa kita hari nih ya bola apa kita ya nah itu tuh masuk mengganggu juga tuh kalau saya olah-olah nukar aja kadang alih masan aja ya Allah malam ada apa ngarannya malam hari itu nabi malam hari itu masuk 5 malam minang doa akan ditolak Allah malam 1 Rajab ya Allah malam nisfu Sya'ban malam 2 hari raya 4 dah malam Jumat nah 5 malam itu doa mustajab doa diterima Allah dikabulkan Tuhan tapi banyak juga nang kada sadar nang lengah malam hari raya itu asik lawan nang lain sibuk lawan nang lain ibu-ibu misalnya ada sebab kada bertahan juga bang ada nang sibuk malam hari raya itu beolah-olah yang olah ngolah wadai ngolah apam nah sekalinya kada berhasil produk gagal kada kamir ada merangkat anunya bahaya ya jangan tahun nukar aja nah ya karena buang waktu jaka sembahyang malam tadi 2 rakaat barang nah ada juga yang sibuk mencari baju ya Allah nah macam-macam nah itu semua adalah godaan untuk apa melengahkan kita
Nah, mudahan kita ditolongi Allah Subhanahu wa taala. Semua kebaikan itu digandakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, fa ayyu musibatin a'zamu min dhihami Ramadan. Nah, kira-kira Nabi ada lagi lah musibah yang lebih besar daripada perginya Ramadan daripada kita. Artinya dianggap Nabi kepergian Ramadan itu adalah kesedihan yang sangat luar biasa. Nah, dianggapnya musibah itu. Ya Allah, Mbah menyesal lah ibaratnya mahanya. Menyesal aku ya Allah. Nah, ini apa rogimaan kurajulin apa rugi dan Nabi seseorang zukir itu indah kalau yusalli alayya rugi seseorang dan Nabi orang yang disebutkan namaku tapi ia kadang berselawat kepadaku. Waragimaan porajulin indahu abawahu au ahaduhuma falam ya'mal bihaqihima amalan yudakhiluhu bisababil jannah. Rugi jadi seseorang itu nantinya masih berisi orang tua atau salah satunya tapi ia kadang berbakti berbuat baik kepada orang tua tersebut. Yang ketiga waragimaan porajulin dakhala alaihi ramadan wa tamma ramadan qabla an yaghfirah. Rugi ya Nabi orang yang bertemu lawan Ramadan tapi inya kadang mengambil apa-apa lawan Ramadan tadi. Sembahyang kada, ibadat kada, puasanya kada. Ya lalu baca Quran. Nah, siang kalian bosan berokok. Minta maaf Allah minta donah tahun di daerah sini enggak tahu Allah besokan. Amun di kalayan bae subuh tapi banyak yang jual nasi bungkus. Yang masih berdaun tuh lah segala buras mie hapang nggak ada acar apa lihat. Yang anehnya tuh di luar puasa kan ada berjualan itu amun yang bubur ayam dijual ya masih sangka baik kita masih kekanakan ya kalau ada kekanakan pada puasa itu wajar-wajar saja. Kalau itu saban hari berjualan udah rutin kenapa apa itu. Ada ini bulan-bulan puasa nih beli subuh nih biar banyak dan bukan sudah. Tinggi mulai belum keluar gang itu dah sampai muka pelayan di situ 15 butik orangnya yang berjualan biar banyak banget. Dan hati menjual siapa ini? Tapi sangka baik kita kalau benar yang mau kami datang bulan jadi yang nukar tuh beginian men. Soalnya laki nukar juga. Berarti men juga ya. Mencret. Bahwa ini ini artinya apa yuk? Ya pada bagus lah ya kalau lain yang jual wadai, berjual gangan, yang siang hanya buka arah sore itu kan orang pasti sudah kesan buka menjual itu ada nong disukan ini kesan apa nah kita tidak terima mungkin kalau pesan orang men tadi teh kesan kekanakan mungkin nggak tahan puasa nah kekanakan bahari kalau bisa juga tuh jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi mumpung kita masih ada waktu 12 hari ke depan, mudah kita ditolongi Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila sudah 10 terakhir itu jar Nabi kita aku mengencangkan pinggangku ya Nabi. Artinya tapi di Nabi. Behimat artinya itu. Kadang malah kendor tapi behimat. Baca Quran, ayo semangat minimal sekali hatam barang kira sorangan jangan sampai kada suruh hatam ya Allah berapa tahun dah kalau tentu ngaji nah itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi kita fa idza bakatis samawati wal ardu li ajlina kalau sudah langit menangis bumi menangis karena kita
karena mengganang umat Nabi Muhammad SAW, panahnu ahaqqu bil buka, maka Nabi kita harusnya kita yang lebih berhak untuk meratapi kesedihan sedih dengan kehilangan bulan Ramadan. Nah, ini sarawan hati kita bertamun juga tahun dulu bulan puasa pulang itu maksudnya. Karena tahu bang kita umur pada berbau ya Allah. Nah, itu sedikit tentang hadis-hadis akhir-akhir Ramadan. Mudah ada manfaat ada barokahnya. Begitu pulang menyambung nasihat Abah Haji, Abah guru kita. Kalam yang nomor 50 inilah rasanya. Ujar Sidin, cara menyudahi atau menyebut aib keburukan orang, maka sebutlah aib atau keburukan diri kita sendiri. Kada bakal naik amal ibadah kita di langit pertama kalau masih ada dosa gibah di diri kita. Nah, nasihat Sidin. Kalau kita hendak diri ma'ampihi menyambat orang, menyebut aib orang, maka sebutlah, ingatlah keburukan kita. Artinya kita gini berisi dua keaiban keburukan. Al-mu'min mir'atun lil mu'min. Orang beriman itu adalah cermin bagi orang beriman. Kalau kita menganggap orang itu kada baik, berarti kita yang kada baik. Apa yang kada baik? Hati kita. Nah ini, kita baca ramin tuh. Cara ramin itu kan sudah kudus naiknya. Bila pian tuh ada hilalat di mana di hidung, ada tuh di cara itu hilalat di hidung juga. Ya Allah, pada berdustainya. Artinya orang mukmin adalah cermin bagi orang mukmin. Apa artinya? Bila kita menganggap orang itu baik, maka insya Allah baik dengan kita. Dan kita menganggap orang itu kada baik, maka kita yang kada baik. Mudahan kita kalau amalkan ya. Nah, jangan ketujuh melihati aib orang yang Allah seorang bisa aib juga. Itu kalam yang 50. Kalam yang ke-51 ulang. Kalau yang kita pandang hanya keburukan dari orang, gak bakal bisa kita untuk merendah diri dari orang itu. Orang yang hatinya barasi itu orang yang kawa menundukkan orang hati. Menunduk orang yang hatinya bersih itu orang yang kawa barandah. Marandah itu tawaduk artinya. Bila hati kita masih rigat, kotor, biasanya pikiran kita menilai orang lain dengan penilaian yang kada bagus. Nah ini. Jadi Nabi kita kalau di awak kita ini ada segumpal daging. Idza saluhat sairul jasad. Daging tadi bagus, sehat, maka bagus juga semuaan tubuh kita. Wa idza fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Tapi bila daging tadi kada sehat, berpenyakit, nah maka semua anggota umpak juga penyakit. Bila hati bersih, muntung bersih. Arti muntung bersih ini nang keluar nang bagus-bagus, nang dilihat nang bagus-bagus, nang didengar nang bagus-bagus, nang disambat nang bagus-bagus. Tapi kalau hati kada sehat, kada bersih, ya nang muntung menyambat-nyambat. Nah ini dahan Allah mengampuni dosa kita berdatahan lah bakat bulan puasa ya. Gitu. Kalam yang ke-52 kekawanan orang-orang saleh dan makanan yang halal, insya Allah jadi orang saleh di sini. Kekawanan nih orang-orang saleh dan makanan yang halal pulang, insya Allah jadi orang saleh juga. Jadi kekawanan ini berpengaruh ke sekalinya. Al-mujawarah mu'azzarah. Bila dibawa kumpul tuh ada pengaruh yang kita bawa. Kucing tuh biarlah lagi halus misalnya, kada bau umat kucing nih
digaduh oleh anjing misalnya, gonol, maka si kucing tadi perasaannya anjing. Kucing tadi merasa dirinya adalah anjing, padahal kucing. Kenapa? Karena berkumpul lawan anjing, digaduh oleh anjing, mujawarah. Nah, bakal robot. Oleh karena itu, kalau kita hendak jadi orang soleh, jadi orang baik, kita harus teliti dan memeriksa siapa kawal-kawal kita, siapa kawanan kita. Bahaya biar salah kawan nih. Jangankan orang biasa, orang awam, yang jadi guru gitu sudah, yang jadi ustadz sudah, bila salah bakawan bahaya. Jadi pada semuaan guru itu baik, ada jeneng kada baik juga, perhatiannya maksudnya, akhlaknya maksudnya. Kenapa salah bakawan? Apalagi ibu-ibu, banyak gelombang rumah tangga itu gara-gara si ibu-ibu atau si bini ini salah bakawan. Nah, takawan lawan, nah pertemanannya ibu-ibu, nah ibu-ibu sosial. Ya kalau nang takawan ibu itu nah apa ya, nang baju, tas, branded berdaan, larang berdaan. Nah, ini takawan nang ini ben bahaya banget ada. Laki membeca tapi ya betagih Samsung, betagih iPhone. Nah dia lagi kesanda pulang sertifikat beca apa ini. Nah banyak tuh pintar kejadian kayak itu, akhirnya perpisahan, bercerai gara-gara salah bakawan, ya kan? Dalam kitab itu disebutkan kalau kita hendak beruntung hidup ini, hendak bahagia, jangan melihati orang yang di atas kita. Artinya apa? Orang yang nyaman pada kita, hati-hati. Ini banyak gara-gara bukber kulit lagi dong lagi. Nggih, bukber dengan alumni SD, alumni SMP, alumni SMA, ya kan? Wah, kawanannya suge-suge sudah. Pemobil, berkendaraan, padahal menyewa juga. Ibu mulinya warak ya Allah. Nah, wah, belum lagi di tangannya mau mening, kelencengan tuh bang. Seorang apa datang ke sana gelang gatah, ya gelang bukah lah terbagus sedikit. Boleh ke rumah ya nang mandam enggak. Apa aja lagi datang bermandam ya menjadi kekawanan, kandangnya harat-harat, tasnya harat-harat, tas kurun lah misalnya. Nah ya lagi itu maksudnya gara-gara kita tali hati tapi kirakan. Nah itu jadi hati-hati kita, anak bahaya juga, kita yang bahaya aja salah bakalan hati. Lalakian baiknya juga kita nontonnya hati biar maaf benar nyamber kita lalakian ya biar lah amun takawan lawan lalakian juga nang pambinian, nang kata juga bini itu urusannya tuh kisah. Jadi jangan bawaan kawan, jangan jangan meracuni otak kawan ini kan. Jadi mentah kawan lawanang itu akrab bah biar kada bisa salah 12 teh kena inggih hati. Jadi bakawannya kata bapak, cuman jangan umpat gawiannya. Nah jangan terumpati gawiannya. Dan untuk kita kadang mau umpati itu sulit ngalih, amun lawas tak kumpul tak pengaruh biar gitu. Ada bekas, ada pesannya tuh. Nah itu jadi hati-hati kita. Mudahan tadi balik kawan-kawan yang baik, kawan-kawan yang soleh. Bila kita diberi Tuhan kawan yang soleh, maka itu adalah termasuk rezeki yang Allah berikan kepada kita. Bukan hanya duit rezeki itu, berupa kawan yang soleh pun rezeki daripada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi itu kalam yang nomor 62, kekawanan orang-orang soleh dan makanan yang halal, insya Allah jadi orang soleh. Halal makanan, jangan sampai yang subhat, apalagi yang haram. Ya Allah, Allahumma aghnina bihalalika an haramika. Kata Allah, ya Allah sugihakan kami dengan yang halal, an haramika, jauhkan kami daripada yang haram. Mudah-mudahan kita diberi Tuhan yang hatinya halal. Jalur rujuh di bahari, mudahan diberi harta yang halal biar banyak. Ya Allah, mudahan jadi jauhkan daripada harta yang haram biar dikit. Itu jangan neng subhat bagian haram ya Allah. Lagi bulan puasa nih, pulang hati-hati kita. Nah itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan enggak, Pian? Ada. Apa? Suudzon ya. Prasangka baik. Iya, sangka. Ada orang misalnya mendolimi ulun, misalnya. Okay. Terus ulun tuh kayak apa menyikapinya? Itu aja ulun. Itu aja. Nggih. Jadi ada yang bertakwa nih tentang suudzon. Suudzon maksudnya ulun. Suudzon dan husnudzon. Husnudzon ya. Su'u itu jahat, husnu itu baik. Suudzon jahat sangka, husnudzon itu baik sangka. Seandainya ada orang menjolimi kita, nah menjolimi kita kadang-kadang memperjelas apa ya kalau menjolimi kita. Nah, kayak Pak kita sangka baiknya kayak itu kan? Nah, sangka baiknya, ya mungkin itu adalah kiparat dosa kita. Tahulah kiparat itu ya, tebusan. Artinya kita ini salah apa lawan Tuhan, Tuhan sayang lawan kita. Tuhan kadang hendak menghukum kita nanti di akhirat, dihukum Tuhan di sini. Nah, cara Tuhan menghukum ini banyak macamnya. Dalam kitab Tanbihul Muqtardin, orang-orang soleh dulu bila dipatok ayam misal, bila diigut kucing misal, mereka kadang menyalahkan ayamnya, kadang menyalahkan kucingnya, tapi menyalahkan diri mereka. Lalu beristighfar, minta ampun kepada Allah, ya Allah ulun salah. Kadang lagi merasa apa yuk salah aku, salah apa yuk aku nih, apalagi dosa apa yuk yang aku gawi. Kadang langsung kita minta ampun kepada Allah, kita bersalah lawan Tuhan, cara lalu dihukum Tuhan, cara seperti itu. Jadi kadang menyalahkan ke orang lain. Atau bisa lagi juga kita pernah bahari menjolimi orang. Nah ini yang dikatakan dengan hukum alam di orang ini. Ya Allah hukum alam. Nah ini sama lalakian yang ketujuh babini itu biar. Itu kena Tuhan sakit tuh kena. Kenapa? Karena banyak hati yang tersakiti. Wah. Ya Allah hati yang tersakiti ini dijolimi kada? Dijolimi. Sedangkan doa orang yang jolim itu mustajab. Walau nyakal berdoa tapi hati cilaka. Ya Allah, mudahan jelas ya lah, mudahan paham. Jadi ya tadi kita berharap manusia baik lawan kita itu mustahil. Rasulullah aja yang menjolimi, ada yang menjolimi ya Allah. Dan bisa jadi itu adalah menaikkan pangkat kita, menambah tinggi makom kita di sisi hadrah Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi satu lagi serap. Ada kabinnya ya belakang. Ada. Adalah. Ada. Dahan kita diampuni Allah dosa kita kepada taat ya Allah. Apalagi kita sebagai orang tua ini hati-hati. Karena ada hadis Nabi itu al-walad sirrul ab. Anak itu adalah rahasia orang tua. Jadi kenapa anak nih
dua aku kaini misalnya hanya dipahamnya nih. Iya mungkin aku bahari kaini juga dua orang tuaku. Itu jelas tuh. Al walad sirrul ab. Kita hendak tahu kayak apa kita bahari itu di anak kita tuh. Anak pian nih banyak aja, liwar, gagah benar, maca benar. Ya kalau kerajuan benar, belum juga bahari kayak itu aja. Nah, ingat ha ya Allah. Sadar ya berarti. Ada juga ini itu nah belikan semua antum belikan ke diri kita masing-masing. Nah, itu aja yang disampaikan pada pertemuan kita hari ini. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita sebarataan, memberikan selamat dunia dan akhirat, kabul segala hajat kita. Mudah-mudahan kita dimudahkan segala urusan, dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki yang halal, dan mudah-mudahan kita semua husnul khatimah indal maut. Amin ya rabbal alamin. Ulun minta ampun minta ridha dua kali mengisiakan selama Ramadan, dan insya Allah kita sambung kembali nanti di Jumat keempat ya kan setiap bulan itu. Mudahan panjang umur sebatan amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa washabihi ajma'in. Allahumma astur uyubana wa uyub muallimina anna wa la tadhhab barakati ulumihim anna. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Sampailah. Sampai. Astagfirullah. Sholli